Sebelumnya di balik jendela kehidupan. Sektor bisnis, sektor usaha, para pelaku UMKM ini kan yang paling merasakan dampak itu. Itulah kemudian diperlukan yang namanya kreativitas. Kreativitas itu kan memang anugerah dari Sang Pencipta bagi manusia untuk bisa tetap eksis mengarungi kehidupan dalam situasi yang sesulit apapun. Benar Pak, benar. Jadi pandemi ini sebetulnya memang ya bisa dikatakan ujian ya, tentang kreativitas itu sendiri. Iya. Dan juga kita saat ini sebagai pemuda memang lagi diuji Pak ya. Iya. Bagaimana dia untuk bisa berkreativitas gitu kan, dan ikuti sesuai ya saat ini terjadi. Meskipun pada dasarnya sih ya, yang namanya pandemi itu kan ya semua menurun, semua, dan nggak ada resep jitu yang bisa ngerubah tuh dengan sempurna, tidak. Tapi sekali lagi kita masih punya peluang untuk bisa eksis, bahkan bisa bangkit, sepanjang kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang tadi. Benar. Kreativitas berkaitan dengan ide, berkaitan dengan daya pikir, konsep, dan seterusnya. Nanti berkaitan lagi dengan yang namanya kewirausahaan. Itu bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mengimplementasikan sisi kreativitas tadi dalam aktivitas. Dan ini sulit. Kenapa? Kalau hanya bicara ide, kita kan hanya bisa kita lebih bicara tentang kemampuan berpikir, melahirkan hal-hal baru gitu. Wirausaha ini kan berkaitan dengan melaksanakan. Itu nggak semudah kita membuat ide, ya kan? Ini kan kalau hanya ide kan gampang sih. Oh, aku mau bikin ini nih. Ya benar. Tapi apa bisa ketika malamnya punya ide, besoknya udah langsung jadi kan? Belum tentu. Iya. Ada proses lagi kan? Nyiapkan ini, nyiapkan itu, melakukan ini. Banyak prosesnya, benar. Itu. Dan itu sulit. Nah, ketika kita bicara tentang kewirausahaan, itu cara terbaiknya untuk bisa membuat ide menjadi sebuah kenyataan. Ya benar. Nah, menarik sekali nih Pak yang terkait bicara kewirausahaan. Nah, khusus kita bicara di Kuker aja Pak ya. Banyak pemuda yang baru lulus SMA kemarin gitu kan, maupun lulus di bangku kuliah ya kemarin juga, bulan kemarin. Nah, banyak dia beralih ke kerja di PNS, kerja di salah satu perusahaan, karena sektor di Kuker ini banyak perusahaan ya Pak ya, dan juga PNS ya. Nah, kenapa pemuda sekarang itu dia berpikir cari kerja itu jadi PNS dan jadi swasta? Kenapa tidak ke wirausaha tadi Pak? Itu sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Iya. Apakah itu menjadi budaya? Ada kaitannya. Ada. Paling gampangnya adalah itu kan sebetulnya menggambarkan tentang karakter kita gitu ya, sebagai seorang manusia yang cenderung memang ingin masuk ke situasi ya, atau zona aman. Itu naluri kita, aman dan nyaman. Kan semua orang kalau mau ditanya ya jujur jawabannya kan memang kepingin aman dan nyaman, ya kan? Nah, ketika bicara aman dan nyaman, pilihan yang paling terlihat mendekati itu adalah tadi itu, kerja di pemerintahan, di perusahaan, kerja ikut orang, ya kan? Kan tinggal mencoba masuk, kalau diterima langsung kerja, nggak punya modal apa-apa untuk itu kecuali kemampuan diri gitu. Iya benar. Jadi relatif lebih mudah, lebih aman juga karena kita nggak menanggung banyak risiko, lebih nyaman juga karena nggak ada proses yang berbelit-belit. Itu akan beda ketika yang tadi, ketika kita memilih untuk terjun ke dunia wirausaha. Kita harus mengawalinya kan dengan ide. Nanti ketika kita mau mengimplementasikan, kita harus menyiapkan semua sumber dayanya, dan itu nggak gampang, sangat tidak mudah. Tidak mudah. Iya, beruntung kalau kita punya sumber dayanya. Kalau tidak ada gimana? Benar-benar. Ya kan?
Kita mau dapat dari mana? Nah, itu yang kesulitan. Nah, banyak orang secara alami kan memang tidak berkeinginan untuk memasuki situasi yang sulit seperti itu. Maka pilihannya adalah, ya dah, mending aku kerja saja sama si itu, sama si ini. Itu naluri. Naluri itu sejak zaman dulu. Makanya kalau kita bicara tentang wirausaha, ini ada kaitannya ya. Istilah itu sendiri kan lahir di Perancis. Abad ke 17 lah mungkin ya sih, kalau nggak salah ya. Istilah itu sendiri kan lahir dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang berani menanggung risiko. Mereka berani mengambil satu pekerjaan, entah itu dari kerajaan, entah dari mana, dan mereka orang yang dianggap berani mengambil risiko untuk sebuah pekerjaan yang sulit dan rumit. Banyak orang yang nggak mau dan nggak berani. Nah, orang-orang yang berani itulah yang kemudian disebut entrepreneur. Yang kemudian kita kenal istilahnya adalah entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Orangnya sendiri kan entrepreneur atau wirausaha kalau bahasa kita. Nah, itu kan balik kembali sih sebetulnya kan tentang karakter kita sebagai manusia. Pak, memang naluri itu apa bisa diubah, Pak? Bisa. Naluri itu kan faktor bawaan. Naluri manusia untuk senang dengan zona aman dan zona nyaman itu kan bawaan. Ketika dia mengalami sesuatu yang di luar itu, dia nggak suka, itu bawaan. Nah, kalau kita nggak ngerubah itu, kita akan keterusan seperti itu. Makanya kan diperlukan yang namanya edukasi, yang diperlukan yang namanya literasi untuk menyeimbangkan semua itu. Itu berarti butuh proses yang panjang untuk menanamkan. Ada usaha. Kalau enggak ya kita akan menjadi orang-orang yang hanya bisa menikmati. Ya kan, bukan orang-orang yang bisa berjuang untuk mewujudkan sesuatu. Kewirausahaan itu kan ciri paling gampangnya kan itu. Dia melakukan terobosan dan menciptakan sesuatu dan penuh risiko. Banyak orang yang nggak mau. Tapi kan kalau kita kepengen maju harus ada itu dong. Iya benar Pak. Mana bisa kita maju kalau isinya cuma orang-orang yang bisa menikmati. Tapi Pak, menurut Pak Erwan, apakah penting Pak pemuda itu dia berwirausaha, gitu kan? Kita lihat data lah ya. Aku mulai ngelihat ini data tahun 2010. Iya, berarti 10 tahun lalu ya. Angka wirausaha kita itu kan masih di bawah 2%. Padahal batas minimal wirausaha itu kan 2% untuk sebuah negara. Untuk bisa disebut dia sebagai sebuah bangsa yang baik dari sisi itu. Masih di bawah 2%. Baru setelah tahun 2017 dia udah lebih 2%. Nah, sekarang ini kan kalau tidak salah datanya udah mendekati 4%. Berarti kan ada pertumbuhan wirausaha. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita ketinggalan. Nggak usah dengan Singapura yang lebih 10%. Dengan Malaysia saja kita masih di bawah. Kalau dari indeks artinya apa? Kita memerlukan banyak orang untuk mau menjadi wirausaha dan itu penting. Terus mungkin nggak Pak Kukar ini bisa bergerak fokus di wirausaha untuk menaikkan tadi bantu negara kita ini? Bisa dan sangat bisa. Dan itulah yang aku dan teman-teman lakukan selama ini kan. Kasih bocoran dong. Apa tuh? Gimana caranya? Waduh. Kan masih ya coming soon. Atau ada bocoran dikit gimana nih cara untuk membangun? Pasti ya. Aku kan bukan orang yang ahli tentang itu. Cuma tahu dan mengerti sedikit. Nah, meskipun sedikit, aku kepengen melakukan kan berarti kan ya setidaknya kita punya kontribusi lah untuk mengarah ke situ. Ya kan? Benar-benar Pak. Secara gampang kalau kita ingin merubah karakter, ya kan, dari karakter normal biasa menjadi karakter yang punya ciri berusaha yang kuat. Cara paling umumnya adalah dengan edukasi. Edukasi Pak ya. Pendidikan. Iya benar-benar. Iya. Dan proses itu semua kita bisa kaitkan nanti dengan literasi. Itulah kemudian mengapa beberapa tahun belakangan ini kan aku juga aktif di gerakan literasi.
sampai kemudian mendirikan yang namanya GLK, ya. Gerakan Literasi Kutai. Kenapa? Karena itu diperlukan untuk membangun sumber daya manusia. Oh, berarti kekuatannya di literasi itu, Pak? Iya, persis. Ya. Karena literasi ini kan bisa kita lakukan secara mandiri. Kalau edukasi kan kita harus punya sumber daya cukup. Benar. Nah, pendidikan atau edukasi dengan literasi itu kan memang dia kan satu marga, satu keluarga. Gennya sama. Iya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini nih, gitu ya, dengan ngobrol, kemudian disiarkan, gitu kan, melalui media sosial, itu kan bagian dari upaya yang disebut dengan literasi. Bagaimana kita kemudian bisa membagi konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa memberikan orang pengetahuan. Benar. Yang barangkali saja nanti bisa menjadi sebuah inspirasi atau apapun lah nantinya, itu kan iya, itu literasi loh. Literasi. Kita manfaatkan dunia teknologi, Pak, ya, digital ini ya. Iya, sekarang dengan kemajuan teknologi, semua jadi lebih mungkin. Iya. Aku coba lagi nih. Coba nih, Pak. Senang, alhamdulillah, Pak Arwas. Aku ngerasa kok semangatku lagi naik nih. Iya. Tapi jujur ya, penonton. Saya awalnya tegang. Biasanya kan Pak Erwan kan serius, tapi alhamdulillah Pak Erwan dengan menikmati Tarzan jadi ya, aku jadi ngerasa lebih rileks gitu, lebih rileks, lebih happy juga. Aku nggak tahu nih apa gara-gara ini atau apa. Jadi kalau mau beli tadi Pak ada alamatnya di Instagram tadi. Ya. Wah, menarik sekali guys, cerita dari salah satu founder Kuka Kreatif sekaligus. Kalau Gela itu founder apa owner, Pak? Sama. Kan, sama ketua atau begitu ya? Kan itu kan memang aku bikin. Ketua Gerakan Literasi Kutai itu Bapak Erwan Riyadi. Nah, itu tadi juga kita sudah sharing berbagi inspirasi dari mulai gerakan pemuda ke wirausaha. Nah, ini Pak, sebelum kita tutup closing, nah Pak Erwan ini kan mungkin setiap hari ya pasti ada kegiatan, entah itu kegiatan di luar jadwal di kantor maupun di luar kantor. Nah, bagaimana sih itu Pak? Bukan bagaimana. Kenapa Pak Erwan itu senang maupun aktif di dunia sosial, Pak? Dalam arti kemasyarakatan pemuda. Kenapa, Pak? Gitu kan? Aku sering ditanya seperti itu. Iya. Jawabanku gampang aja. Apa? Ya karena aku suka aja. Karena aku suka. Kan gampang kan? Iya. Tapi gini loh ya. Itu jawaban gampang karena pertanyaannya juga gampang. Iya. Nah, kalau pertanyaannya lebih serius, aku jawabnya lebih serius juga. Lebih serius itu artinya ada jawaban yang lebih khusus. Benar. Bukan cuma sekedar suka. Berarti kan memang ada sesuatu. Benar. Apa perlu aku ceritakan? Boleh gitu. Tapi harus ditanya dulu apakah itu perlu atau tidak. Oh, tapi menurut pemirsa, apalagi saya tuh perlu sekali Pak, karena Pak Erwan ini kan udah ya bisa dibilang cukup lah kehidupannya, apalagi udah ini. Kenapa masih peduli gitu kepada anak-anak muda dan lingkungan sosial gitu kan? Iya. Ya kan? Kenapa itu Pak? Tadi ya. Iya. Jawaban gampangnya adalah ya udah kan aku suka aja gitu kan? Ya kan? Selesai lah gitu. Terus kalau mau ditanya serius, kok jadi suka Pak? Kenapa? Gitu kan? Nah ini jawabannya seperti ini. Karena aku beruntung karena sudah terbangun sebuah visi. Visi itu kan gambaran masa depan yang ingin kita wujudkan dalam periode waktu tertentu. Itu visi kan? Iya. Jadi yang mendorong aku adalah visi tadi. Oh, visi tadi Pak ya? Iya. Aku punya visi tentang Kutai Kartanegara ke depan seperti apa, dan itu yang kemudian menjadi guidance itu apa ya, pemandu.
Itu yang kemudian menjadi pendorong gue juga untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar aku suka, tapi karena ada sesuatu. Ada sesuatu Pak ya. Dan itu lebih karena visi tadi. Wah. Tapi visi boleh dibocorkan sedikit Pak. Nah ini dia nih. Inilah ya. Itu target tahun berapa Pak visinya? Atau 10 tahun akan datang? Gini, visi itu kan tadi itu ya, gambaran ideal yang ingin kita wujudkan. Wujudkan ke depannya. Tentang Kutai Kartanegara ya, berarti dalam periode waktu tertentu. Berarti real kan, kita nggak mimpi-mimpi di siang bolong. Gitu. Benar. Visi itu kan bisa kita bagi menurut periode waktunya. Mau visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau visi jangka pendek itu kan ya biasanya 5 tahun. Kalau mau yang jangka menengah, ya biasa sampai 10-15 tahun. Kalau mau jangka panjang itu lebih 25 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan visinya itu bisa beda-beda kan? Aku bicara tentang visi jangka panjang. Sebuah visi yang barangkali sampai aku tutup usia pun barangkali tidak akan bisa dicapai. Aku bicara tentang sebuah visi ideal tentang Kutai Kartanegara itu seperti apa. Nah, cuma aku juga agak kesulitan nih mau menggambarkan visi itu dalam kalimat yang ringkas itu gimana gitu. Kan gambaran itu kan kita bisa memandang. Benar. Orang lain kan tidak. Orang lain punya pandangan sendiri, ya kan? Benar. Nah, visi itu kan hanya aku yang tahu, karena aku yang punya pandangan. Bukan mata ya. Benar. Ini tentang hati dan pikiran. Kayaknya kita ya. Nah, bagaimana aku memandang Kutai ke depan? Sebutlah 25 tahun ke depan itu seperti apa? Ya, kalau kita mau bicara dalam konteks yang lebih teknokratis gitu ya, itu kan berarti bicara tentang perencanaan. Yang pendek, menengah, Nah, kita kalau bicara Kukar saja punya dokumen kan, rencana RPJMD dan jangka menengah itu ya. Itu tebalnya kan segini. Ujung itu visi itu sebenarnya, ya kan. Tapi kalau Pak Erwan tebalnya semana? Segini kan? Tebal itu kalau misalnya aku mau tuliskan, mungkin bisa segini. Ya, lebih 1000. Berarti benar-benar besar tuh. Memang. Semoga aku bener nonton. Memang karena visiku itu, ini menurut aku sih. Kan bebas aja kan. Benar, bebas aja. Visi itu kan memang general, dia holistik, dia menyangkut semua urusan. Jadi aku nggak hanya bicara tentang sosial, nggak bicara hanya budaya, nggak bicara hanya ekonomi, tapi semua hal yang berkaitan dengan Kutai Kartanegara. Nah, jadi kalau mau ditanya visi dengan rumusannya, dengan kalimat-kalimat sederhana, aku juga bingung nih, ini apa yang paling pas gitu. Ya sudah dah, kita tunggu aja. Itu kayaknya disimpan buat nanti. Nanti Pak ya, kita lihat Pak. Kita biasanya kan kalau tadi Pak Aaron bilang, kalau pemerintah tuh RPJMD, ada jangka pendek, menengah. Berarti kita lihat menengah aja dulu dah. Aku kasih bocoran dikit gini. Apa? Jadi sebetulnya aku sudah bagi itu dalam 4 level. 4 level? 4 level. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di setiap level itu aku beri nama, label. Di setiap level ada label, nama. Jadi Kukar Kreatif itu sendiri, itu level pertama. Labelnya adalah Kukar Kreatif. Aku kepengen Kukar itu lebih kreatif. Gampang kan? Kreatif dalam hal apa ya? Semua hal. Kukar Kreatif. Nah, nanti ketika masuk ke level berikutnya, namanya bukan lagi Kukar Kreatif. Dia akan berganti nama. Jadi namanya menyesuaikan dengan level berikutnya. Belum sekarang. Gambaran visinya tuh. Belum sekarang. Sekarang visinya adalah tentang kreativitas, tentang industri kreatif, dan tentang kewirausahaan. Ada kewirausahaan. Nah, ini level pertama. Level keduanya lain lagi. Nah.
udah beda. Iya. Karena beda orientasi, beda prioritas. Sampai dia pada level keempat itu level yang tertinggi. Nah, aku nggak bisa ceritakan sekarang. Gimana? Level pertama kita bisa obrolkan. Harus fase per fase. Loh kan dia kalau jadi buku tuh sendiri. Iya benar. Apa bisa kita bincangkan 2-3 jam? Iya. Wow, keren Pak. Itu diperlukan paling tidak 126 serial. Berarti coming soon ya Pak ya? Iya. Oke dah. Tahu tuh berarti. Oke. Baik Pak. Sebelum tutup closing nih Pak, kita seruan lagi nih Pak, game lagi. Pilih satu kata, misalkan manis atau asam. Tinggal pilih aja. Oke. Baik Pak, di Gembel ini enak Pak rasanya Pak. Sangat. Wow, keren. Recommended Pak ya? Aku suka recommended. Ini Pak, gamenya pilih di dunia wirausaha atau dunia PNS Pak? Waduh, itu nggak bisa milih tuh. kan de factonya aku di pemerintah. Masa aku bisa milih? Iya, berarti pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya salah ya. Tapi kalau aku bisa milih sih, iya kan. Seandainya bisa memilih, aku pilih yang kedua tadi. Oh iya. Kan itu passion sebenarnya. Iya. Passion nggak bisa dihilangi Pak ya. Sudah melekat di dalam jiwa dan raga. Iya. Itu sudah tumbuh sebelum aku jadi sebagai ASN. Benar Pak, benar. Ya Pak, suka warna merah atau suka warna kuning Pak? Dua-duanya suka, jadi sulit nih. Pero senang memborong. Iya kan aku kan lebih cenderung generalis. Iya. Suka banyak hal gitu. Iya sih. Tapi kalau mau milih salah satu kuning dan merah, aku cenderung suka kuning. Oh, suka kuning. Ya, sama Pak, saya juga suka warna, tapi saya kuning gelap. Pak, suka pantai atau suka di hutan Pak? Sama, dua-duanya. Tuh kan, Pak Irwan suka memborong. Iya. Bisa satu Pak. Seandainya ada 3 pilihannya, tetap tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Nah, sekarang kan gini, kalau pertanyaan cuma satu, kan aku harus jawab satu kan. Pantai atau hutan? Tuh. Pantai atau hutan? Aduh, pantai kayaknya. Pantai. Keren. Pak, senang baca buku di outdoor atau di indoor? Dua-duanya. Udah Pak, kalau gitu dua-duanya aja. Berarti pertanyaannya dirubah. Oh, pertanyaannya dirubah. Kira-kira aku bisa langsung milih satu gitu loh. Oh ya udah, Pak. Pilih suka baca buku di luar atau di indoor? Sama dong pertanyaannya. Pilih Pak. Membaca buku itu kan memerlukan konsentrasi dan seterusnya, maka indoor lebih enak. Oh indoor ya, berarti senang Pak Era. Pantes. Tapi bukan berarti aku nggak suka outdoor. Outdoor ya, benar. Tapi indoor. Karena Pak Erwan ini senang dia, atau yang penting tiada hari-hari itu harus baca buku Pak ya. Kita sempatkan wajib. Khusus Pak Erwan tuh wajib baca buku. Karena penting baca buku. Lah kayak ruang-ruangannya itu tadi tuh buku semua penuh. Betul kan? Oke, baik deh Pak. Sebelum tutup closing, sekali lagi terima kasih banyak Pak Erwan sudah membagi waktu ke kami dan juga sudah diundang di kantor yang sederhana. Sekali lagi mohon maaf Pak kalau ada kata salah, ini hiburan. Tapi izin saya share Pak ya di channel YouTube saya dan Sahabat Pulau. Siap. Terima kasih banyak Pak Erwan. Salam Corona gimana Pak? Salam Corona. Sukses selalu Pak Erwan untuk karirnya. Semoga kedepannya
apa yang Pak Erwan impikan untuk UT Kartanegara terbangun dan bisa terwujudkan. Amin. Ya Allah. Jangan lupa Pak, ajak-ajak dong Pak, kolaborasi saya nih. Iya pasti lah. Nganggur Pak mau Oke, baik. See you next time. Bye bye.